Ia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli tiket kelas 1, hanya demi bisa bertemu dengan idolanya, seorang raja di industri penerbangan. Begitu pesawat stabil di udara, ia segera bangkit dan maju untuk menyapa sang idola. Namun saat ia mengulurkan tangan untuk bersalaman, pria itu justru terus-menerus menyemprotkan cairan pembersih ke tangannya sendiri. Meski merasa dihina, Mara tetap menyampaikan niatnya untuk mendirikan maskapai penerbangan murah, agar orang miskin pun bisa naik pesawat. Sayangnya, idola dan orang-orang sekitarnya malah menertawakannya. விவசாயம் பார்க்கறவங்கள டிக்கெட் போட்டு பறக்க வைக்க போற. Sabash. Menurut sang miliarder, pesawat adalah fasilitas eksklusif bagi orang kaya. Orang miskin tidak pantas duduk di kabin yang sama. Usai berkata demikian, ia memerintahkan bawahannya untuk mengusir Mara ke kelas ekonomi. Meski Mara bersikeras karena sudah membeli tiket kelas 1, miliarder itu tetap ingin menunjukkan kekuatannya. Tak lama, terdengar pengumuman dari pengeras suara, pesawat mengalami kerusakan teknis dan harus kembali ke bandara. Sang miliarder masih sempat mengejek, "Kau cuma punya tiket, aku punya seluruh pesawat." Setibanya di bandara, Mara langsung dipaksa turun. Tapi sang miliarder tak menyangka, pria miskin yang diremehkannya ini akan menjadi lawan takdir di masa depan. Perilaku Mara di pesawat ternyata tidak luput dari perhatian. Saat ia baru saja turun dari pesawat, seorang pria tua berambut putih menghentikannya. Ia adalah Babu, investor ternama di India. Babu secara tak sengaja mendengar ide Mara tentang maskapai murah, dan ia menganggap ini sebagai peluang luar biasa. Untuk menjelaskan idenya lebih rinci, Mara mengajak Babu ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Awalnya Babu merasa jengah dengan lingkungan yang bising, tapi begitu mencicipi hidangan andalan di sana, ia langsung terkesima dengan rasa masakannya. Mara menjelaskan bahwa roti gulung di sini hanya seharga 20 rupiah. Bahkan hotel bintang 5 di seberang jalan membeli dari tempat ini, lalu menjualnya dengan harga 10 kali lipat hanya karena tambahan biaya layanan. Padahal, kalau hanya untuk mengisi perut, tak perlu membayar mahal. Mara percaya konsep ini bisa diterapkan dalam penerbangan. Hilangkan layanan-layanan tak penting, turunkan harga tiket drastis, dan dapatkan keuntungan lewat volume. Babu tertarik, tapi keputusan investasi tak bisa ia ambil sendirian. Ia meminta Mara untuk mempresentasikan ide tersebut langsung di hadapan para pemegang saham. Meski harus menghadapi banyak bankir dan investor, Mara tidak gentar. Ia menyampaikan idenya dengan penuh semangat. Harga tiket setara dengan tiket kereta, dan untuk pesawatnya tak perlu dibeli, cukup sewa dari Amerika. Setelah tragedi Menara Kembar, industri penerbangan AS sedang lesu, dan harga sewa pesawat pun turun drastis. Dengan hanya separuh harga sebelumnya, ia bisa menyewa banyak pesawat Boeing. Presentasi Mara sukses meyakinkan semua orang. Namun, begitu ia melangkah keluar, Babu memberitahu bahwa pencairan dana investasi butuh waktu 6 bulan. Tak ingin membuang waktu, Mara memutuskan menggunakan uang pribadi dulu untuk menyewa pesawat. Tapi untuk itu, ia butuh dana 47 juta rupiah, jumlah yang sangat besar baginya. Untungnya ibunya selalu mendukung impiannya. Saat tahu anaknya butuh dana, sang ibu segera membawa surat tanah dan bukti kepemilikan rumah, lalu mencari pengusaha kaya untuk dijadikan agunan pinjaman. Meski pria kaya ini terlihat seperti preman, begitu ia mendengar bahwa Mara ingin mendirikan maskapai murah, ia langsung terkesan dan menghormatinya. Dahulu, ia juga punya impian besar, tapi tak punya uang, sehingga harus menyerah. Kini, melihat anak muda penuh semangat seperti Mara, ia merasa terdorong untuk membantu dan menebus penyesalan masa mudanya. Maka meski aset agunan Mara hanya bernilai 400.000, pengusaha ini langsung memberikan pinjaman 47 juta rupiah tanpa menetapkan tenggat waktu pembayaran. Setelah dana tersedia, Mara tinggal mengurus izin penerbangan dari otoritas sipil. Ia mengira proses ini akan mudah, tapi ternyata kepala dinas mendapat tekanan dari atasan, dan dengan sengaja terus menunda-nunda dengan alasan sibuk. Tanpa tahu apa-apa, Mara hanya bisa menunggu dengan sabar. Berbulan-bulan kemudian, asisten kepala dinas akhirnya mengatakan terang-terangan, "Lebih baik kamu lupakan saja." Orang terakhir yang mengajukan izin seperti ini, menunggu sampai 20 tahun pun tetap gagal. Mendengar itu, Mara merasa seolah disambar petir. Ia mengira harapan sudah di depan mata. Ia bahkan sempat menyanyikan lagu penuh semangat di atas motor, membayangkan suatu hari nanti mimpinya akan terbang tinggi bersama pesawat, tapi kenyataan pahit kembali menjatuhkannya ke tanah. Ia terduduk lesu di stasiun, dikelilingi hiruk-pikuk kehidupan kota yang terasa kontras dengan hatinya yang hampa. Masa depannya terasa seperti jalanan yang penuh kabut, tanpa arah yang jelas. Saat itulah radio tiba-tiba menyiarkan kabar bahwa jurnalis senior WAMI akan segera mewawancarai Perdana Menteri. Kabar itu kembali menyalakan harapan di hati Mara. Jika bisa bertemu langsung
dengan Perdana Menteri, mungkin semua akan berubah. Hubungan Mara dengan Wami sendiri berawal dari kejadian saat ia membeli tiket kelas 1. Hari itu, ketika Wami sedang naik pesawat, ia dihentikan karena kelebihan bagasi. Saat ia berdebat dengan staf bandara, Mara muncul dan menawarkan diri untuk membantu membawa barang-barangnya dengan memanfaatkan jatah bagasinya sendiri. Sejak saat itu, keduanya menjalin persahabatan singkat. Sebelum berpisah, Wami bahkan memberikan kartu namanya dan berkata, jika suatu saat butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubunginya. Tak lama kemudian, Mara pun menemui Wami. Ia menyamar sebagai pencatat wawancara Wami dan berhasil menyelinap masuk untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Di hadapan sang pemimpin negara, Mara mengutarakan idenya. Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat umum di India sangat kesulitan bepergian. Jaringan kereta api yang ada sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan. Karena itulah, penerbangan murah bisa menjadi solusi nyata. Ia pun menceritakan masa lalunya yang penuh luka. Mara lahir di sebuah desa miskin di India. Meski rel kereta melewati desa mereka, tidak ada stasiun yang dibangun di sana. Warga desa pun sulit bepergian. Ayahnya, yang merupakan seorang guru, selama 20 tahun menulis surat permohonan agar pemerintah mendirikan stasiun, namun tak pernah mendapat balasan. Saat dewasa, Mara merasa jalur damai tidak mempan. Ia memimpin warga desa untuk melakukan protes. Namun, mereka justru dipukuli oleh polisi. Dalam kekacauan itu, salah satu sahabat masa kecilnya terluka parah hingga hampir kehilangan penglihatan. Ayah Mara sangat marah saat tahu anaknya menggunakan kekerasan, padahal seumur hidup ia menolak kekerasan. Ia merasa telah dikhianati oleh anaknya sendiri. Namun Mara bersikeras bahwa yang ia lakukan tidak salah. Ia bahkan menyebut ayahnya terlalu lemah karena hanya bisa menulis surat tanpa hasil. Sang ayah naik pitam dan menamparnya. Sejak itu, ayahnya kerap menulis surat kepada Mara, tapi tak pernah dikirim. Ketika desa akhirnya memiliki sambungan telepon, Mara sangat gembira dan segera menghubungi rumah. Namun, karena sistemnya hanya memberi waktu 3 menit untuk setiap penelepon, ayahnya datang terlambat saat waktunya sudah habis. Ia pun tidak diperbolehkan berbicara. Ayah Mara pun mengira bahwa putranya masih marah dan menolak bicara dengannya. Momen yang seharusnya menjadi rekonsiliasi antara ayah dan anak pun hilang begitu saja. Yang lebih menyakitkan lagi, tak lama setelah itu Mara mendengar kabar bahwa ayahnya sedang kritis. Permintaan terakhir sang ayah hanyalah untuk bisa melihat putranya sekali lagi. Dengan penuh penyesalan, Mara segera mengajukan cuti dan hendak pulang menggunakan pesawat. Rekan-rekannya di militer membantu mengumpulkan Rp6.000 agar ia bisa membeli tiket. Namun, saat ia tiba di loket pembelian tiket, ia diberitahu bahwa tiket ekonomi sudah habis. Yang tersisa hanya tiket bisnis dengan harga 2 kali lipat. Penerbangan berikutnya baru tersedia 2 hari lagi. Demi bisa segera pulang, Mara mencoba meminjam uang. Tapi di dunia yang dingin dan penuh ego, tak ada yang mau membantu orang asing yang terlihat miskin. Bahkan ketika ia berlutut dan memohon, tak ada simpati. Sir, you supa kudukka veda sir. You kadana kudutha poda. I can give you a gold ring, sir. I can give you address. I can give you my phone number, sir. Sir, please, sir. Sir, please understand. Sir, security. Enti nuisance, sir. Ia malah dianggap mengganggu ketertiban dan diusir secara kasar oleh petugas keamanan. Tak ada pilihan, Mara harus menggunakan moda transportasi lain. Ia menempuh perjalanan panjang, berpindah-pindah kendaraan. Namun ketika akhirnya sampai di rumah, ayahnya sudah tiada. Ia bahkan terlambat datang ke pemakamannya. Sebagai anak satu-satunya, ia merasa bersalah karena tidak bisa menemani ayahnya di saat-saat terakhir. Ia menangis terseduh-seduh di tanah, penuh penyesalan yang mendalam. Sang ibu lalu menunjukkan surat-surat yang pernah ditulis oleh ayahnya, namun tak pernah dikirimkan. Ternyata, ayahnya selalu memahami Mara lebih dari siapapun. Ia memang pernah mengatakan bahwa Mara tidak mungkin menjadi elang, tapi ia percaya anaknya bisa mengubah dunia. Semua waktu yang ia habiskan untuk membesarkan Mara adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Mendengar kata-kata itu, Mara menangis terseduh-seduh, dan sejak saat itu, keyakinannya untuk mendirikan maskapai penerbangan murah menjadi tak tergoyahkan, agar tak ada lagi orang miskin yang harus mengalami kesulitan dan penyesalan seperti dirinya hanya karena harga tiket pesawat. Oleh karena itu, Kepala Dinas dengan tegas menolak menyetujui perizinan. Saat sudah kehabisan cara, Mara mendapat ide brilian. Ia menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli tiket kelas 1. Meskipun awalnya diturunkan paksa dari pesawat oleh pihak maskapai, untungnya ia segera bertemu dengan investor yang visioner. Namun siapa sangka, di tengah jalan justru muncul hambatan baru dari lembaga pemerintah. Maka terjadilah pertemuan darurat dengan Perdana Menteri. Setelah mendengarkan semua kisah hidup Mara, Perdana Menteri pun merasa sangat tersentuh. Ia lalu secara langsung memerintahkan kepala otoritas penerbangan sipil untuk segera menyetujui izin yang dibutuhkan. Dengan bantuan Perdana Menteri, Mara akhirnya memperoleh lisensi yang selama ini ia impikan. Awalnya ia pikir segalanya akan berjalan lancar, dan impian yang ia pertahankan selama bertahun-tahun akhirnya akan mekar dan bersinar. Namun siapa sangka, hanya satu panggilan telepon sudah cukup untuk memadamkan nyala harapan yang baru saja ia nyalakan.
Ternyata, pihak Amerika tiba-tiba membatalkan kerjasama, alasannya pihak otoritas penerbangan India telah meminta cetak biru desain pesawat, dan jika tidak diberikan, pesawat mereka tidak akan diizinkan terbang di wilayah udara India. Padahal desain pesawat adalah rahasia dagang, mana mungkin mereka mau menyerahkannya. Tak hanya itu, karena pesawat-pesawat Atula S yang seharusnya masuk ke India jadi tertahan, perusahaan penerbangan AIC Ales dijatuhi denda hampir 6,5 miliar rupiah. Mendengar kabar ini, Mara segera pergi ke kantor otoritas penerbangan untuk meminta penjelasan. Ia bertanya dengan penuh amarah mengapa peraturan diubah secara sepihak hanya untuk menjegal dirinya. Namun yang ia terima hanyalah tawa sinis yang menyakitkan. Mara hampir kehilangan kendali, ia bahkan ingin mencekik leher kepala dinas. Tapi saat ini yang lebih penting adalah mencari solusi. Ia pun buru-buru menemui Babu untuk meminta bantuan. Namun yang ia dengar selanjutnya justru membuatnya nyaris pingsan. Ternyata Babu, investor papan atas yang ia percaya, selama ini hanyalah kaki tangan dari sang idola miliarder. Sejak awal, Babu didekati atas perintah sang miliarder untuk mendekati Mara, memanipulasi proyeknya, lalu diam-diam menjerumuskan Mara dalam tumpukan utang agar tidak punya energi untuk melanjutkan proyek penerbangan murah. Karena bila proyek ini sukses, industri penerbangan akan terguncang dan sang miliarder bisa kehilangan seluruh dominasinya. Inilah cara licik yang selalu ia gunakan untuk menyingkirkan saingan. Kebenaran yang kejam ini membuat Mara benar-benar hancur. Ia memandangi pesawat yang akan segera ditarik keluar, dan untuk pertama kalinya merasakan betapa menyakitkannya ketika mimpi sudah nyaris digapai, namun kembali hancur dalam sekejap. Ia ingin sekali menghadapi si biang kerok dan meminta pertanggungjawaban. Tapi di hadapan kekuatan uang dan kekuasaan, kemarahan orang miskin bagaikan debu di udara tak berarti apa-apa. Bahkan usahanya untuk melawan hanya terlihat seperti badut kecil yang membuat lawannya tertawa sinis. Setelah kejadian itu, Mara kehilangan arah dan semangat. Ia merasa telah kehabisan segala daya dan cara, realitas kejam telah mematahkan sayapnya dan impian yang dulu begitu terang kini tampak suram dan jauh. Namun untungnya Mara tak pernah benar-benar sendirian. Ia masih memiliki Darli, istri yang tak pernah meninggalkannya. Di India ada semacam aturan tak tertulis. Setelah dewasa, perempuan harus menikah dan mengabdi pada keluarga suaminya. Tapi Darli punya pandangan yang berbeda. Ia percaya bahwa perempuan bisa hidup mandiri dan impiannya adalah membuka toko roti sendiri. Karena tidak sesuai dengan citra gadis baik dalam masyarakat, Darli pernah ditolak oleh lebih dari 20 pria saat perjodohan, sampai akhirnya ia bertemu Mara, seseorang yang memiliki nilai dan semangat hidup yang sejalan. Namun saat Mara pertama kali melamarnya, Darli tidak langsung setuju, sebab saat itu mereka berdua masih belum mewujudkan mimpi masing-masing. Maka mereka pun sepakat untuk menikah hanya setelah berhasil mencapai impian mereka. Mereka berjuang masing-masing selama 3 tahun. Saat Darli berhasil membuka toko rotinya dan Mara merasa bahwa impiannya tentang penerbangan murah hampir terwujud, keduanya akhirnya menikah disaksikan oleh kerabat dan teman. Namun sayang, tak lama setelah pernikahan, impian Mara runtuh. Tapi Darli tak pernah mengeluh. Ia tetap berada di sisinya dan terus mendorongnya untuk bangkit kembali. Karena dorongan itulah, Mara meneguhkan tekad bahwa meski berada di titik terendah, ia tak akan menyerah. Ketika dalam hati masih ada cahaya kecil, ketika jiwa masih menyimpan harapan, maka akan selalu ada cahaya harapan di ujung lorong. Pada suatu pagi yang cerah, ditemani kicauan burung, Mara menemukan inspirasi untuk bangkit dari seekor burung pipit kecil. Meski tubuhnya mungil dan tak sekuat burung besar, pipit tetap bisa terbang bebas di langit. Bahkan ia butuh makanan jauh lebih sedikit daripada burung besar. Sama seperti itu, pesawat kecil mungkin tak bisa memuat banyak orang seperti jet besar, namun seiring dengan itu, biaya bahan bakar pun ikut meningkat. Jika pesawat baling-baling kecil digunakan sebagai pesawat penumpang, maka biaya transportasi bisa ditekan secara signifikan. Begitu terpikir ide itu, Mara langsung menghubungi salah satu produsen pesawat kecil dan mengajukan kerjasama dalam bentuk perusahaan patungan. Setelah mendengarkan analisis data Mara yang masuk akal dan penuh logika, pihak produsen menyadari bahwa jika pesawat kargo diubah menjadi pesawat penumpang, keuntungan bisa berlipat ganda. Maka mereka pun dengan senang hati menyetujui kerjasama ini. Setelah kesepakatan tercapai, Mara langsung mulai menyusun perencanaan. Karena pesawat baling-baling tidak bisa menempuh jarak jauh, mereka memutuskan untuk membagi penerbangan jarak jauh menjadi serangkaian penerbangan jarak pendek dan cukup dengan mendirikan titik pemberhentian di antara bandara-bandara terdekat. Maka akan terbentuk jaringan penerbangan nasional yang saling terhubung. Setelah selesai dengan semua analisis, Mara kembali bergerak. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini ia menggunakan nama istrinya sebagai pemilik resmi perusahaan baru. Hasilnya, persetujuan izin usaha pun keluar dengan mulus. Namun, meskipun perizinan sudah berhasil diatasi, tantangan keuangan masih belum berakhir. Bahkan dengan pesawat yang diperoleh secara cuma-cuma, Mara tetap membutuhkan
membutuhkan modal awal sebesar 30 juta rupiah. Karena itu, ia pun memohon bantuan sang istri. Meski toko roti milik istrinya menghasilkan pendapatan harian yang stabil, tetap saja tidak mungkin menyediakan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Dari teman dan kerabat, ia hanya berhasil mengumpulkan beberapa ratus ribu rupiah, jumlah yang tak sebanding dengan kebutuhan. Di saat Mara kembali berada di ujung keputusasaan, tiba-tiba ia mendapat kabar dari manajer bank. Setiap hari, rekening bank Mara menerima transfer masuk, jumlahnya bervariasi dari ratusan hingga ratusan ribu rupiah. Yang mengejutkan, semua transfer ini berasal dari kantor pos di kampung halaman Mara. Merasa bingung sekaligus tersentuh, Mara langsung menelepon kantor pos di desanya. Ternyata di saat yang sama, para penduduk desa sudah berkumpul di sana menunggu konfirmasi. Begitu sambungan terhubung, Mara pun mengetahui kebenaran di balik semua ini. Beberapa hari sebelumnya, seorang sahabat masa kecil Mara, yang kebetulan sedang berada di kota, menyaksikan sendiri betapa kerasnya Mara berjuang mencari dana dan betapa beratnya tantangan yang ia hadapi demi mewujudkan cita-cita mendirikan maskapai penerbangan murah. Sahabat itu pun segera kembali ke desa dan menceritakan segalanya kepada para warga. Setelah mengetahui kondisi Mara, penduduk desa pun tanpa ragu-ragu bahu-membahu membantu. Ada yang menjual hasil panen terakhirnya, ada yang menggadaikan satu-satunya tanah milik keluarga, dan ada pula yang menyerahkan seluruh tabungan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Alasan mereka sederhana, 30 tahun lalu, ayah Mara lah yang terus-menerus menulis surat ke pemerintah agar desa mereka bisa menikmati listrik. 10 tahun lalu, Mara yang memimpin warga memprotes hingga akhirnya pemerintah mengizinkan kereta berhenti di desa mereka. Kini, Mara ingin sekali lagi membuat perubahan agar orang-orang miskin bisa bepergian dengan layak dan terjangkau. Mereka yang pernah menerima bantuan Mara dan keluarganya tentu tak akan tinggal diam. Mereka juga ingin sebelum tutup usia bisa merasakan naik pesawat, bisa mengunjungi anak perempuan mereka yang menikah jauh di kota, atau bisa menjenguk teman lama yang sedang sakit. Dan sumbangan kecil mereka yang tampak sepele justru menjadi pondasi terakhir bagi impian Mara. ஐயா மாறா ஐயா நிலத்துக்கு மழை இல்லை மிளகா நட்டேன் 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்துச்சா. Dengan dukungan penuh dari desa, Mara akhirnya mampu membeli 500 landasan pacu tua yang sudah tak terpakai. Meskipun usang dan sederhana, landasan ini punya satu kelebihan besar, tidak berada dalam kendali sang miliarder. Tak hanya itu, dengan bantuan sahabatnya yang seorang programmer, mereka berhasil mengembangkan sistem pemesanan tiket online. Penumpang cukup memesan lewat ponsel, lalu mengambil tiket di stasiun terdekat. Lebih dari itu, Mara juga bekerja sama dengan kepala stasiun kereta dan membuka loket pembelian tiket penerbangan di stasiun, menghubungkan moda transportasi darat dan udara dalam satu ekosistem. Dengan semua infrastruktur siap, maskapai Deccan Airlines pun resmi mulai beroperasi. Seperti kata pepatah, tidak ada orang asing dalam satu rumah jika memang ditakdirkan bersama. Saat Mara sibuk memperluas jaringan bisnisnya, sang istri yang telah membuka banyak cabang toko roti pun melihat peluang emas. Ia mengajukan diri menjadi penyedia catering resmi untuk penerbangan Mara. Jika semuanya berjalan lancar, maka potensi pendapatan tahunannya bisa mencapai 1,2 juta rupiah. Meskipun mereka adalah pasangan suami istri yang sah, dan dulu pernah sepakat bahwa segala milik adalah bersama, namun dalam urusan bisnis mereka tetap profesional. Mereka tak hanya membuat kesepakatan lisan, tetapi juga menandatangani kontrak resmi. Namun saat segalanya terlihat begitu sempurna, sang miliarder kembali muncul dengan permainan kotornya. Ia diam-diam menawarkan gaji 3 kali lipat untuk membajak para pilot Mara. Beruntung, Mara yang merupakan mantan tentara angkatan udara, segera menemukan solusi cerdas. Usia pensiun pilot angkatan udara adalah 57 tahun, sementara batas usia pilot sipil menurut aturan otoritas penerbangan sipil adalah 61 tahun. Bermodalkan selisih usia ini dan jaringan pertemanan yang ia bangun selama bertahun-tahun di militer, Mara pun berhasil merekrut beberapa pilot yang baru saja pensiun. Namun, ia kembali meremehkan kekuatan miliarder musuhnya. Pada saat uji coba penerbangan pertama, miliarder tersebut langsung menyuap otoritas bandara, sehingga pesawat milik Mara tidak diizinkan mendarat di bandara manapun. Ketika bahan bakar hampir habis, pesawat terpaksa mendarat darurat di pangkalan militer terdekat. Akibatnya, 2 pilot hampir kehilangan nyawa. Karena mendarat di wilayah militer tanpa izin, mereka dicurigai sebagai teroris dan langsung diperiksa secara intensif. Meskipun akhirnya penyelidikan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka tetap terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah karena mendarat tanpa izin. Yang lebih buruk, petugas militer yang menangani kasus ini adalah perwira senior yang sejak dulu membenci Mara. Semua orang mengira Mara akan habis kali ini, namun hal tak terduga terjadi. Sang perwira justru tidak
menuntut Mara. Ia bahkan memuji Mara sebagai pemimpin sejati dan berani melawan tekanan politik dari atasan. Ternyata, dahulu perwira ini menekan Mara bukan karena benci, melainkan demi mendapatkan rasa hormat dari anak buahnya. Kini, jika ia tunduk pada tekanan kekuasaan, maka harga diri yang ia jaga seumur hidup akan hilang. Mara yang tak gentar menghadapi penguasa justru menunjukkan semangat militer sejati, dan itulah yang diam-diam dikagumi oleh sang perwira. Dengan dukungan itu, semangat Mara pun kembali berkobar. Setelah semua masalah teknis diselesaikan, ia mulai menjual tiket dengan harga serendah Rp1 saja. Karena harga yang sangat terjangkau, tiket langsung ludes terjual. Di saat bersamaan, kepala otoritas penerbangan sipil baru dilantik. Tidak seperti pendahulunya, kepala baru ini mendukung penuh ide Mara, dan bahkan ikut naik penerbangan perdana sebagai bentuk dukungan. Namun, saat semua orang penuh semangat menanti pesawat lepas landas, mesin tiba-tiba mengeluarkan asap saat pesawat masih melaju di landasan. Asap semakin pekat, dan kepanikan melanda seluruh penumpang. Yang lebih mencurigakan, sang pilot tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya duduk diam, membuat keadaan semakin genting. Untungnya, Mara sendiri turun tangan langsung ke kokpit dan berhasil menghindari terjadinya tragedi besar. Meski bencana berhasil dicegah, reputasi Deccan Airlines hancur total. Tak ada satu orang pun yang mau mempertaruhkan nyawa untuk naik pesawat murah. Kepala otoritas penerbangan yang sebelumnya sangat mendukung pun merasa sangat kecewa. Begitu Mara keluar dari bandara, puluhan wartawan sudah menunggu di ruang keberangkatan. Mereka berdesakan, mikrofon dan kamera diarahkan ke wajahnya. Mara menjadi sasaran hujatan dari seluruh penjuru negeri. Di tengah kekacauan itu, istrinya yang sedang hamil tua mengalami kontraksi karena terlalu tegang. Saat Mara akhirnya sampai di rumah sakit setelah mengatasi kerumunan media, sang istri sudah melahirkan. Syukurlah ibu dan bayi selamat. Melihat istrinya yang lemah di ranjang dan bayi mungil yang tertidur dalam inkubator, hati Mara diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa telah terlalu banyak mengorbankan keluarganya. Untuk sesaat, ia berpikir untuk menyerah, melepaskan semua dan kembali menjadi suami serta ayah yang baik. Tapi saat ia melihat bayinya memiliki 6 jari, ia langsung teringat pada almarhum ayahnya, yang juga punya 6 jari, dan selalu membimbingnya untuk menjadi pria tangguh dan berprinsip. Ia pun kembali mengingat alasan utama kenapa ia memulai semua ini, untuk membuat maskapai murah yang dapat diakses siapa saja, agar tak ada orang miskin yang harus merasakan penderitaan seperti dirinya dulu. Hidup ini memang perjalanan melawan arus, tak ada jalan untuk menoleh ke belakang. Dengan pemikiran itu, Mara mulai menyelidiki penyebab kerusakan pesawat. Ia ingat sebelum lepas landas, pilot sempat menambahkan cairan aneh ke dalam tangki. Berdasarkan bau bahan bakar yang bocor di mesin dan perilaku aneh pilot saat kejadian, Mara segera menyimpulkan pilot telah melakukan sabotase atas perintah si miliarder. Untuk menebus kesalahan, sang pilot akhirnya mengakui segalanya di depan media. Tapi kerusakan reputasi sudah terjadi dan kepercayaan masyarakat tidak mudah dipulihkan. Dalam keputusasaan, Mara berteriak keras, "Apakah mimpi orang miskin untuk bisa terbang adalah mimpi yang mustahil? Apakah kami harus selamanya diinjak oleh kekuasaan dan uang?" Tak lama kemudian, seorang pengusaha kaya datang menawarkan untuk membeli seluruh maskapai Deccan Airlines. Nilainya sangat besar, cukup untuk melunasi seluruh utang Mara dan menjamin masa depan keluarganya. Namun Mara menolak tawaran itu mentah-mentah. Baginya, jika maskapainya jatuh ke tangan kapitalis, maka akan berubah menjadi alat untuk melayani kaum elit. Ini bertolak belakang dengan misi awalnya, membuat maskapai untuk rakyat kecil. Namun keputusan Mara tak didukung oleh semua orang. Para mitra bisnis dan pendukung awal berbalik menentangnya. Mimpi itu penting, tapi realita tak bisa diabaikan. Kalau kita tak bisa makan hari ini, mimpi jadi tak lebih dari lelucon. Karena perbedaan pandangan yang tak bisa disatukan, mereka pun bercerai jalan. Untungnya, satu orang tetap setia di sisinya, sang istri, yang dari awal sampai akhir selalu mendukung Mara tanpa syarat, bahkan di saat terberat sekalipun. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, Mara kembali menemui wartawan WAMI untuk meminta bantuan. Melalui wawancara radio, ia mengungkapkan kebenaran di balik insiden kecelakaan pesawat, sekaligus membongkar tindakan kotor sang miliarder serakah. 100 tahun lalu, ada yang bilang orang miskin tidak layak menikmati listrik. 50 tahun lalu, ada yang bilang orang miskin tak layak punya mobil. Sekarang mereka bilang orang miskin tak layak terbang. Tapi aku hanya ingin satu hal, semua orang berhak untuk terbang di langit yang sama. Kalimat tulus ini kembali memenangkan hati rakyat. Untuk menghapus kekhawatiran publik, Mara mengumumkan secara terbuka bahwa dalam penerbangan selanjutnya, ia akan terbang bersama istri dan anaknya. Sikap jujur dan berani ini membuat mantan rekan kerja yang sebelumnya meninggalkannya kembali mendukung. Tak hanya itu,
itu, perwira militer yang dulu membantunya juga datang membawa sekelompok pilot muda berbakat untuk memperkuat timnya. Meski sedang cuti, sang perwira tetap datang demi mendukung Mara. Sementara itu, sang miliarder juga ikut hadir di salah satu program talk show. Namun kata-katanya kini tak lagi mampu menjatuhkan Mara karena kepercayaan rakyat tak lagi bisa dibeli. Namun, pada hari keberangkatan penerbangan, Mara hanya melihat istri dan anaknya yang datang ke bandara. Ruang tunggu sepi, tak satu pun penumpang lain terlihat. Waktu terus berjalan, jam keberangkatan semakin dekat dan harapan Mara semakin menipis. Hingga pada detik-detik terakhir, ketika ia hampir menyerah, programmer yang mengurus sistem pemesanan tiket tiba-tiba datang sambil menangis. Ia memberi kabar mengejutkan. Bukan karena tidak ada yang membeli tiket, melainkan karena sistem server tiket jebol akibat ledakan pesanan. Sistem crash dan tiket tak bisa tercetak. Sementara itu, selain penerbangan ini, semua penerbangan Deccan lainnya telah terjual habis dalam hitungan detik dengan tingkat keterisian 100%. Mendengar itu, Mara bergegas ke landasan pacu, dan tepat saat itu sebuah pesawat dari kampung halamannya mendarat dengan mulus. Satu persatu, wajah-wajah hangat dan akrab turun dari pesawat. Mata Mara berkaca-kaca. Sang ibu pun hadir, membawa semangat ayahnya yang telah tiada, menyaksikan langsung keberhasilan sang anak. Di saat yang sama, pesawat-pesawat Deccan lainnya mulai mengudara, mengangkut tawa, harapan, dan impian rakyat kecil, melintasi langit biru yang luas. Film ini berjudul Seorarai Potru, disutradarai oleh Sudha Kongara, dibintangi oleh Surya Sivakumar, dan dirilis pada tahun 2020. Kisah ini diadaptasi dari peristiwa nyata, meskipun terdapat unsur dramatik untuk memperkuat cerita. Tokoh utama film ini terinspirasi dari sosok G.R. Gopinath, pelopor maskapai penerbangan murah di India. Dalam autobiografinya, ia pernah menulis, "Maskapai penerbangan saya tidak hanya meruntuhkan batasan harga, tapi juga menghancurkan tembok sistem kasta di India." Sebagaimana kita tahu, sistem kasta di India sangat ketat. Melampaui batas kasta seperti naik ke langit hampir mustahil, tapi selalu ada orang-orang yang berani bertarung meski kepala berdarah-darah demi menciptakan jalan baru. Mara adalah salah satu dari mereka. Ia lahir miskin namun punya mimpi besar. Sejak kecil ia tahu bahwa kekuasaan tidak akan diberikan, tapi harus diperjuangkan. Karena tak mampu beli tiket pesawat, ia kehilangan kesempatan terakhir bertemu sang ayah yang sekarat. Tragedi itu yang membuatnya bersumpah menciptakan maskapai penerbangan murah agar rakyat miskin pun bisa merasakan terbang di langit. Walau jalan menuju impiannya penuh rintangan dan godaan, ia tak pernah menyerah. Ia tak tergoda uang dan tak tunduk pada kekuasaan. Dengan keberanian dan tekad, ia melawan dominasi kapital, menembus tembok si kaya, dan mengubah wajah industri penerbangan India. Namun keberhasilan itu bukan hasil kerja sendiri. Ada istri yang selalu mendukung tanpa syarat. Ada perwira militer yang hadir di saat genting. Ada warga desa yang rela mengorbankan harta demi impian Mara. Semua orang itu membentangkan jalan untuk mimpi Mara agar bisa menjadi nyata. Di jalan panjang menuju mimpi akan ada duri, badai, dan hujan. Kita akan terjatuh dan terluka, meragukan diri sendiri. Namun, justru penderitaan itu yang menempa jiwa kita jadi kuat. Selama kita tak melupakan alasan kita bermimpi dan tetap melangkah meski terseok, suatu hari cahaya kemenangan akan datang menjemput kita. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, berikan komentar, dan bagikan. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.